Penyampaian subuh ini kembali saya mengulang apa yang selalu disampaikan oleh para ulama, betapa pentingnya kita memahami bahwa kita adalah hamba yang dhaif. Kita adalah hamba yang lemah, hamba yang tidak ada daya dan upaya kecuali semua atas pertolongan Allah. Lalu kenapa kita diciptakan oleh Allah dalam keadaan dhaif, padahal kita manusia yang paling sempurna? Kita adalah makhluk yang paling sempurna dibanding makhluk Allah yang lainnya. Sebagai contoh, Allah ciptakan akal tapi tidak tan, laknatullah, kadang-kadang derajatnya bisa turun di bawah bangsa binatang. Nah, jadi oleh sebab itu, kesempatan yang singkat subuh ini saya kepingin sampaikan beberapa ayat yang erat kaitannya bahwa kita ini makhluk yang lemah. Sebagaimana Allah berfirman di dalam suratul Baqarah ayat 185, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Artinya Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan keringanan kepada kalian, dan Dia Allah tidak menghendaki kesukaran bagi kalian. Kenapa Allah berikan keringanan, Allah tidak berikan kesulitan? Karena makhluk Allah yang namanya manusia ini diciptakan Allah sebagai hamba yang lemah, ya. Sebagaimana termaktub di dalam suratun Nisa ayat 28, yuridullahu ayyukhaffafa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah menghendaki memberikan keringanan kepada kalian, dan manusia itu dijadikan bersifat lemah, dhaif. Kalau seandainya diberatkan oleh Allah, jika seandainya diberikan tugas seperti yang diberikan kepada bangsa malaikat, yakin manusia tidak sanggup. Karena manusia ini lemah, sehingga diberikan oleh Allah sesuai kemampuan, ya, sesuai kemampuan aja, Pak. Kalau Allah berikan yang berat, berarti Allah tidak adil. Kalau Allah tidak berikan tugas, percuma dia jadi hamba Allah. Nah, sehingga diberikanlah oleh Allah kepada bangsa manusia tugas yang menurut Allah mampu mereka. Kalau Allah berikan kepada hambanya yang bangsa manusia ini dengan peraturan atau tugas yang berat melebihi kemampuannya, berarti Allah tidak adil, Pak. Ya. Menunjukkan Allah itu adil, Allah berikan tugas sesuai kemampuannya, sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taghabun ayat 16. Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai kemampuan kalian atau menurut kemampuan kalian. Makanya beribadah harus bisa dipaksakan. Amun kira-kira kada mampu, ada usah. Saya kasih contoh, banyak orang kadang-kadang salah paham, pahamnya yang salah gitu loh, ya. Orang sekarang bilang tuh gagal paham. Kenapa dikatakan salah paham? Kenapa dikatakan pahamannya salah? Dia mengira mengerjakan sesuatu yang sunnah bisa menghapuskan yang wajib, Pak. Dia memiliki kekurangan, dia memiliki hutang yang wajib, lalu dia kerjakan yang sunat. Dia mengira sunat ini bisa menutupi yang wajib, ternyata tidak bisa. Karena gagal paham, lalulah dia lakukan sesuatu yang sebenarnya, mohon maaf, kadang percuma, Pak. Contoh, ya, kita ini masih banyak hutang.
hutang sholat, hutang puasa yang wajib maksudnya. Ya nanti dulu doh, ya nanti dulu deh, ya. Nanti dulu mengerjakan yang sunat, yang wajib dulu tutupin, bayar dulu hutang wajibnya. Baru kita kerjakan yang sunnah. Apabila kita kerjakan yang sunat, sementara yang wajib masih banyak yang kita tinggal, maka saya yakin perbuatan sunat itu ditolak Allah, Pak. Ya. Tapi kalau wajib sudah kita kerjakan, lalu kita tambahi dengan yang sunnah, sehingga nilainya bertambah. Harusnya 10 jadi 15. Puasa yang wajib sudah terlaksana sebulan penuh, masih ada hutang, umpama selesaikan dulu hutang, baru puasa sunat. Bagaimana caranya? Sering sudah disampaikan, niatnya qodoan. Sembahyang banyak hutang, bayari dulu hutang sembahyang, niatnya qodoan. Kalau kita sudah bayar yang fardu, nah baru kita kerjakan yang sunnah. Tapi kalau seandainya sambil bayar yang fardu, sambil kita kerjakan sunat, nggak apa-apa, bagus ya. Cuman yang keliru itu tadi, behimat memusti payahnya nggak binang sunat, Senin Kamis puasa teruslah, hutang sembahyang maka. Nah ini yang gagal paham. Makanya di dalam seluruh ibadah apapun namanya yang kita kerjakan, kata Syekh Abdurrahman Siddiq Tambilahan, cucunya Datuk Kalampayan, ujar Sidin apa ya, ilmu dulu. Bila hendak mengerjakan sesuatu, hendak mengerjakan ibadah atau mengerjakan apapun, hendaknya pelajari dulu ilmunya ya. Tanpa ilmu tidak akan bisa terlaksana dengan baik. Naudzubillah kalau pelaksanaannya ditolak oleh Allah. Kenapa? Ilmunya tidak ada, keliru dia melakukan ya. Makanya di dalam kitab fikih Asraris Shalah disebutkan, amalun qalilun fi ilmin khairun min amalin katsirin fi jahlin. Amal yang sedikit disertai ilmu lebih baik daripada amal yang banyak tanpa ilmu ya. Nah jadi sempurnakan ilmunya, baru kita mengerjakan perintah Allah. Kapan kita diwajibkan menuntut ilmu? Seluruh kitab menjelaskan, Rasulullah pernah bersabda, talabul ilmi faridatun, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, utlubul ilma walau bisin ya. Rangkaian hadis Rasulullah ini menggambarkan bahwasanya belajar itu sejak di ayunan. Ujar Nabi, belajar ilmu mulai di ayunan sampai ke liang lahat, mulai buayan, lagi dibuai di ayunan ya. Sudah wajib belajar sampai akhir hayat, sampai liang lahat belajar. Jadi kalau dia belajar sejak di buayan, sejak di ayunan, sejak masih kecil sudah didoktrin, sudah diajarkan, sudah dipelajari, sudah diberikan ajaran oleh orang tuanya, yakin ilmunya pasti lengkap, Pak. Urusan sembahyang tuh tidak sulit kok. Anak-anak kita coba seperti ini ya. Ini usianya paling 4 tahun, 3 tahun, dia sudah mampu melaksanakan bagaimana cara sholat, prakteknya, afalnya dia ngerti. Bahkan ada yang anak sudah fasih dengan bacaan-bacaannya. Tapi apakah dia sudah diwajibkan? Sebenarnya secara hukum syara' belum wajib dia. Namun dalam hal menuntut ilmu wajib sudah diajari. Jarabah guru kayak apa? Anak hendak sembahyang, mengkuitannya ada sing sembahyangan. Hendak menyuruh anak sembahyang, seorang kada sembahyang kayak Pak. Kada kawa jarabah guru, kada ada harapan anak mau sembahyang, seorang kada sing sembahyangan.
Mina mesti nyuruhkan anak belajar sembahyang segala macam. Seorang maka ada sing sembahyang iya nang goyang tongkat karena dahi itu jasidin bincol dahi. Lah. Ajarkan sejak dini. Biasakan dia dengan ibadah. Ajak dia ke tempat ibadah seperti ini loh Bapak Ibu ya. Ini contoh sederhana. Kalau dia sudah biasa melihat, dia sudah biasa melakukan, paling tidak di dalam hatinya itu ada bekal. Tapi sebaliknya kalau tidak pernah kita ajarkan, tidak pernah kita berikan ajaran, tidak pernah kita contohkan, tidak pernah kita suruh dan kita ajak, jangan salahkan anak kalau dia nanti tidak kerjakan ibadah. Rasulullah SAW diajarkan tentang hidup dan kehidupan sejak beliau usia dini. Bahkan diajarkan kepada Rasulullah tentang kehidupan dan kematian ketika Rasulullah baru berusia 5 tahun. Baru berusia 5 tahun. Nabi itu beda Pak. Rasulullah itu beda dengan manusia-manusia biasa. Beliau umur 5 bulan dah jalan. Adakah anak-anak kita yang umur 5 bulan berjalan sudah? Adalah. Mamanya, nabahnya nang berjalan. Kadang-kadang bertinggaung sudah. Rasulullah usia 5 bulan sudah pinter jalan sendiri. Usia 2 tahun Rasulullah sudah fasih ngomongnya. Berumur 5 tahun ketika diajak Aminatul Zahra melihat kubur orang tuanya yang bernama Abdullah, karena ini selalu dipertanyakan oleh Rasulullah. Dengan teman-teman yang lain, melihat nanti ada anak yang lain itu gembira orang tuanya datang. Abah datang bawakan oleh-oleh, bawakan wadai, bawakan permen, bari duit gitu. Kalau imong nanya mengiringi kuitan ke rumah. Rasulullah perhatikan hal itu usia 4 tahun Pak. Ini selalu menjadi kejadian seperti itu. Beliau bergegas pulang ke rumah, selalu bertanya dengan Aminatul Zahra, sang ibu tercinta. Apa pertanyaan Nabi? Ujar Nabi, ma uluni ba abah kakadah. Ayo lihat. Ma abah uluni ada kada? Apa yang terjadi? Tidak sanggup Aminatul Zahra menjawab pertanyaan Rasulullah. Apa yang terjadi ketika Rasulullah mempertanyakan kalimat itu? Kenapa Nabi selalu bertanya dengan kalimat tersebut? Karena Rasulullah melihat kawannya kalau main-main orang tuanya datang bawa oleh-oleh, bawa segala macam. Rasulullah tidak pernah mengalami itu. Paling-paling kai datang Abdul Muthalib. Tapi tidak sama seperti teman yang lain. Akhirnya Rasulullah bertanya kepada ibu, Bu, bapak saya ini ada enggak? Apa yang terjadi? Aminatul Zahra tidak sanggup menjawab pertanyaan Rasulullah, kecuali beliau masuk kamar menangis mengadukan nasib pada bantal dan guling. Masuk Aminatul Zahra ke dalam kamar menangis. Nasib jelas Aminatul Zahra. Kenapa beliau tidak sanggup menjawab? Kalau seandainya ku jawab, wahai Muhammad, bapakmu adanya di anu, dia pasti cari. Kalau ku sampaikan bapakmu tidak ada, kenapa? Kalau ku sampaikan bahwa bapakmu sudah meninggal, mana kuburnya? Pasti dia bertanya. Karena cerdas Pak Rasulullah. Tidak sanggup Aminatul Zahra menjawab pertanyaan Rasulullah, kecuali beliau menangis mengadukan nasibnya pada bantal dan guling. Sampai pada akhirnya sudah tidak sanggup lagi menahan, menangis, sering mendengar pertanyaan itu. Akhirnya apa? Aminatul Zahra pamit kepada mertua Abdul Muthalib. Wahai ayahanda, ulun mohon pamit minta izin hendak membawa Muhammad ke wadah keluarganya yang berada di Madinah. Singkat cerita diizinkan oleh Abdul Muthalib, berangkatlah Aminatul Zahra
disertai seorang budak, seorang abid namanya Ummu Aiman, perempuan. Ummu Aiman ini adalah budak yang ditinggalkan oleh Abdullah bin Abdul Muthalib. Nah, berangkatlah mereka menaiki onta, Rasulullah dibawa. Singkat cerita, perjalanan beberapa hari baru nyampai ke Madinah. Tapi sebelum sampai di Madinah, Aminatul Zahra mengajak Rasulullah singgah di suatu tempat namanya Abwa. Jadi kalau kita dari Mekah itu mau ke Taif ya, itu melewati namanya Abwa. Di Abwa sinilah Abdullah dikuburkan. Kenapa sampai Abdullah dikuburkan di tempat itu? Karena beliau sakit akibat kecapean, kepingin menyambut kedatangan anak tercinta. Lalu Abdul Muthalib menyuruh Abdullah mengumpulkan kurma yang baik-baik di Taif ya. Karena tempat yang paling subur Taif. Madinah kurma yang bagus-bagus di Taif letaknya. Berangkatlah Abdullah disertai saudara-saudara beliau termasuk Sayyidina Haris. Juga saya pernah baca termasuk Sayyidina Hamzah mengawani Abdullah. Karena Abdullah ini orang tuanya Nabi itu punya saudara 11 orang, 10 orang laki-laki semua. Jadi 11 dengan Abdullah. Sayyidina Hamzah, Sayyidina Abbas ya. Kemudian Sayyidina Haris. Itu paman Nabi semua. Nah, jadi berangkatlah mereka ke Taif mengumpulkan kurma yang baik-baik. Setelah terkumpul, kenapa disuruh mengumpulkan? Karena Aminatul Zahra hamil sudah. Hamil tuha sudah. Kumpulkan kurma nyaman karena menyambut bilanya anak ikam lahir. Ada juga yang kita suguhkan lawan tamu karena Abdul Muthalib kan pembesar Pak di Mekah. Orang dihormati. Tokohnya di Mekah pada saat itu. Nanti kalau putranya lahir, nah harus siapkan sesuatu untuk menyambut kedatangan tamu yang datang pada saat itu. Nah, setelah terkumpul sampai di suatu tempat namanya Abwa, Abdullah jatuh sakit Pak. Sampai pada akhirnya qadar Allah sudah ditentukan, meninggal Abdullah di tempat itu lalu dikuburkan. Begitu Aminatul Zahra disertai Ummu Aiman membawa junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saya baca di dalam kitab usia beliau baru 5 tahun. Kalau ada yang mengatakan usianya udah 6 tahun, wallahu alam. Ulun kada dapat ulun Rasulullah. Cuma di dalam kitab itu dikisahkan 5 tahun gitu nah. Nah, jadi begitu sampai di suatu tempat namanya Abwa, Aminatul Zahra menghentikan ontaknya, kemudian diturunkan Rasulullah. Sampai di tempat itu, setelah turun, Aminatul Zahra menangis, menangis sejadi-jadinya. Aminatul Zahra mengadukan kejaka kita ini, mengadukan lawan laki nih. Ini anak piannya betakun tarus nah, tapak saya ulun bawa ke sini, bahasa kasarnya itu Kan banyak yang komplain kenapa anak usia kecil dari Mekah dibawa ke Madinah jauh Pak. Kita pakai mobil yang cepat saja kadang 5 jam 6 jam. Coba kalau pakai onta apalagi mau berjalan batis ya. Paginya lawaslah beberapa hari berminggu-minggu kira-kira di jalan hanya sampai. Nah, menyusuri pian bila mulai di Madinah atau ke Mekah tahu kalau kayak apa kondisi jalannya, kayak apa bebatuannya, kayak apa panasnya, kayak apa gersangnya. Makanya setiap saya berangkat umroh, kalau saya lewat dari Mekah ke Madinah, Masya Allah, sering Pak nangis Pak. Kenapa? Melihat perjalanan Rasulullah pada saat itu betapa beratnya. Pada saat Rasulullah dikejar sampai masuk ke Gua Sur, bagaimana Rasulullah khalwat di Jabal Nur, di Gua Hira. Bagaimana Rasulullah ketika hijrah. Bagaimana Rasulullah ketika diajak ibunya usia 5 tahun berjalan di tempat seperti itu. Akhirnya apa? Rasulullah bingung lalu bertanya, "Mak, kenapa pian jadi menangis? Kenapa?" Maka pian bepadah lawan kaya hendak membawa ulun kawadah keluarga di Madinah. Kenapa kita turunan di sini? Anak kecil kan selalu tanya, Pak. Ya.
Anak-anak yang cerdas itu tergambar, dia selalu kepingin tahu. Dia tidak puas kalau belum dikasih tahu. Ya. Bu, kenapa kita turun di sini? Kenapa ibu menangis di sini? Padahal ibu kan minta izin dengan kakek membawa saya ke Madinah. Kenapa ibu menangis di sini? Dengan nada agak dongkol sedikit, Aminatul Zahra berkata, wahai Muhammad, tahukah engkau kenapa jadi aku menangis di sini? Kenapa? Engkau sering bertanya, wahai Muhammad, di mana bapak? Disinilah wahai Muhammad orang tuamu yang kamu sebut bapak, yang kamu sebut ayah, yang sering kau pertanyakan. Di sini tempatnya wahai Muhammad. Bingung Rasulullah baik. Maksudnya Rasulullah kuitan ku tanah betinggi kayak ini. Kuitan orang lain kekawanan kan bisa membawakan wadai, membawakan oleh-oleh. Maksud kuitan ku di tanah yang bertumpuk ini, ujar Rasulullah. Nah lalu dijelaskan oleh Aminatul Zahra, wahai Muhammad, tahukah engkau kenapa jadi orang tuamu meninggal sampai meninggal di sini? Engkau wahai Muhammad yang membunuhnya. Sampai ke itu Pak kalimatnya. Engkaulah wahai Muhammad yang menyebabkan sehingga orang tuamu meninggal di sini. Kenapa sampai dia meninggal di sini? Karena kepingin menyambut engkau wahai Muhammad. Dia kumpulkan kurma yang baik dengan perjalanan jauh. Ternyata dia meninggal di sini. Artinya engkau yang menyebabkan sehingga orang tua meninggal di sini. Tertegun Rasulullah. Ini ajaran yang Rasulullah dapatkan pertama dari sang ibu tercinta. Ajaran yang didapatkan oleh Rasulullah usia 5 tahun. Rasulullah sudah tahu tentang kehidupan dan kematian. Akhirnya Rasulullah ikut menangis karena ibunya menangis. Nah lalu sambil semuanya Ummu Aiman pun ikut menangis. Terjadilah satu keadaan yang sampai-sampai malaikat pun ikut menangis dibuatnya. Ini ajaran Pak ya. Jadi ilmu itu kalau tidak diajarkan sejak dini sulit. Tapi kalau sudah diajarkan sedini mungkin, sejak di ayunan sudah kita ajarkan tentang sholawat, sejak di ayunan sudah kita ajarkan tentang Al-Quran, syair-syair dan nyanyian-nyanyian lagu yang kita kumandangkan, yang kita lantunkan di segi salah anak, menidurkan anak. Kalau yang kita baca selalu ayat Al-Quran, sholawat, pasti akan membekas di dalam jiwanya ya. Tapi kalau sudah nang lain-lain, nang dibaca, nang lain-lain, nang dilantunkan, kayak tujuan hanya umpat. Guringakan anak, lagunya lagu apa ya? Lagu apa Pak? Bu, lagu apa Bu? Hah? Lagu apa Bu? Jangan dinyanyikan lagu-lagu yang tidak benar ya. Ajarkan mereka tauhid. Allah wujud kidam baqa sambil ma'ayun. Mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsi wadaniyat kudrat iradat ilmu hayat. Taguring anak biar nah membekas di jiwanya. Paham dia apa sih Bu yang dilakukan, yang ketika dia masuk ke sekolahan, ketika dia diantar di pondok pesantren, ketika dia masuk madrasah, lalu diajarkan tentang sifat 20 yang sering didengar di telinganya. Ketika dia mau tidur, insya Allah langsung meresap. Ini cara ya. Tapi kalau yang kita kumandangkan, yang kita nyanyikan, yang kita suguhkan lagu-lagu yang tidak karuan, apalagi sekarang anak kita cekok dengan hal-hal yang membuat dia rusak, jangan salahkan anak. Pecah di kerongkong sudah tahu lawan HP. Nah di tangannya seharian baik. Makan aja kadang-kadang sambil disuapi, bila kadang-kadang ada handphone di tangannya, udah mau makannya. Ini anak sekarang.
Siapa yang ajarkan? Siapa yang memberikan? Orang tuanya. Apapun yang diberikan oleh orang tuanya akan mendidik anaknya. Bagaimana terjadi anaknya tergantung orang tuanya. Makanya kata Rasulullah, yang menjadikan anaknya Islam orang tuanya, menjadikan anaknya Yahudi orang tuanya, yang menjadikan anaknya Nasrani orang tuanya juga. Nah, ini bila kuitannya Islam juga anaknya. Bila anaknya Nasrani juga anaknya. Bila kuitannya Yahudi juga anaknya. Nah, bagaimana supaya anak kita ini benar-benar menjadi anak yang Islam, menjadi orang Islam? Ajarkan sedini mungkin tentang keislaman. Salah satunya sembahyang. Berat kalau kita tidak ajarkan sedini mungkin. Kalau dia sudah tua, sudah remaja, apalagi sudah dewasa, baru kita suruh mau belajar agama, berat sudah. Satu gambaran sederhana, mohon maaf, anak di pondok-pondok pesantren, terutama pondok tahfiz, itu musuh terbesar mereka tidak lain kecuali handphone. Ya. Pesantren manapun yang saya tahu, pondok pesantren Al-Falah Landasan Ulin, pondok pesantren Darul Hijrah yang ada di Cindayalus, Martapura, ya, dan pondok-pondok lain, itu tantangan musuh beratnya yang tidak boleh dilanggar adalah handphone. Alhamdulillah anak saya 4 orang, 5 semuanya di pondok, Pak. Jadi tahu persis bahwasanya aturan pondok itu tidak boleh dilanggar. Kalau sudah melanggar, ada anak berani, sekarang ini malah diperketat lagi. Orang tuanya ketika berkunjung tidak boleh berikan anaknya handphone, tidak boleh. Meskipun sebentar dilarang sekarang, ya. Kenapa? Terlalu banyak konten-konten yang membahayakan. Apalagi kalau anak kita di pondok tahfiz, jangan sama sekali dikasih handphone, tidak bisa. Karena merusak, Pak. Meskipun handphone itu kita boleh jujur bahwasanya manfaatnya juga banyak, tapi banyak sekali yang merusak. Nah, sehingga mereka tidak berani ambil risiko. Jangan sampai hafalannya hilang gara-gara handphone. Ya. Sepakat pesantren sekarang ini melarang anak pondoknya memiliki handphone, membawa handphone, menggunakan handphone, kecuali dalam keadaan terpaksa. Kalau telepon boleh, baik. Di pondok tuh disiapkan telepon umum. Bila nelpon bayar sekian, tapi telepon biasa, ada kawannya, kadada Androidnya, kadada. Anak melihat nang macam-macam tuh kadada di situ. Zaman kami bahari dasar kadada juga handphonenya, jadi aman aja. Apa yang kita harus ajarkan kepada mereka? Kalau saya boleh sarankan, anak di pondok tuh yang dia ketahui jalan hanya 3, Pak. Jalan ke masjid, jalan ke wadah guru, jalan ke sekolahan, ini aja, Pak. Kalau dia mampu menjalani 3 jalan ini, saya yakin pasti berhasil. Tapi kalau dia sudah mengetahui jalan-jalan lain, jalan ke beskop, jalan ke pasar, jalan ke toko segala macam, parai sudah. Parai biarlah. Nah, karena itu nang ulun tahu waktu di pondok pesantren, alhamdulillah nang tahu 3 itu aja, jalan ke rumah guru, jalan ke sekolahan, lawan jalan ke masjid aja. Jadi lain pada itu kena dulu. Ternyata setelah kita jalani jalan yang 3, begitu kita sudah berhasil di jalan yang 3 ini, sudah tahu persis jalan yang 3 ini, Allah kasihkan jalan-jalan yang lain, Masya Allah, datangan seorang jalan yang lain ini. Ini satu gambaran bahwasanya ilmu harus kita pelajari sedini mungkin, supaya ketika dia remaja, ketika dewasa, ketika sampai usia balik, ketika sudah diwajibkan, dia mampu melakukan. Jadi tidak ada alasan lagi dia tidak bisa melaksanakan. Sehingga Allah katakan, Rasul sampaikan di dalam sekian banyak hadis, yang berkewajiban mendidik anak adalah orang tua. Orang tua, Pak, yang berkewajiban. Guru Pak enggak ya, Pak? Guru tuh mambil upah, Pak. Paham lah, pian mambil upah, paham lah. Mohon maaf ulun kada menyinggung guruan, kada lah.
Artinya kadang mengatakan kalimat kasar. Guru itu kan kasarnya aja upahan. Nang di mana kah? Nang di pondok kan termasuk nih nang bepender, nah kena diupah orang nih imbahan tuntong nih biar tahu. Nah. Artinya upahan, kita ini ambil upah. Harusnya kita yang ajarkan anak. Apabila kita tidak ajarkan ilmu agama, maka kita dituntut Allah. Semua apa yang kita sampaikan kepada anak nih nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, Pak. Kenapa? Anak nih amanah, Pak. Jangan pindah himung, pian bisi anak banyak. Lah. Berapa anak? Berapa? 16. Ulun bedang sanak 16. 16 orang bedang sanak nah babar. Banyaknya, nah lalu mendidiknya kayak apa? Hendak mendidik bari arwah mama, arwah abah kayak apa? Hendak mendidik anak melajari seorang, mencari akan makannya juga bilang sakit kepala atas bawah. Kayak itu kalau amun kada dicariakan kayak apanya makan nang 14 orang nih kayak apa? Jadi mau tidak mau harus banting tulang siang malam pagi sore beliau berusaha mencarikan sesuatu agar bisa kasih makan kepada anak-anak yang banyak. Nah lalu dalam hal kewajiban mendidik anak bagaimana? Begitu antar ke pondok pesantren. Nah lalu kan kewajiban kita nih gugur nih, kenapa? Tapi nang menggugurakan siapa? Iya guru. Hati-hati kan, hati-hati benar lah. Mantar anak tuh ke pondok, anak-anak nih nanya jadi alim, jadi orang Islam gara gurunya. Jadi bila gurunya salah-salah sedikit jangan diributakan. Yang menyariki sudah mendatang mentang-mentang seorang sugih. Macam-macam kena lawan guru-gurunya di pondok salah, Pak. Mungkin ada guru-guru nang di pondok jadi napa? Jadi napa anak-anak kita mungkin ada guru-guru nang di pondok lah. Kada tahu apa-apanya bisa buta sama sekali ya. Makanya Rasulullah sampaikan di dalam satu hadis bahwasanya anak ini adalah amanah nanti dimintai pertanggungjawaban. Mohon maaf saya kasih contoh satu saja ya. Sudah pernah disampaikan di majelis ini. Kalau nanti di hadapan Allah ternyata anaknya diponis masuk neraka, pian di surga gini diambili. Lah, kalaupun kita sudah di dalam surga, Pak, kita sudah enak-enak dalam surga, lalu anak kita ketika dihisap itu diponis masuk neraka, pasti pian dijemput, pasti sudah itu. Kenapa jadi orang tuanya dijemput? Anaknya pasti komplain, anaknya pasti tidak terima. Dia pasti berkata, ya Allah, jangan masukkan aku ke neraka. Kenapa? Karena kesalahanku tidak pernah ibadah, aku tidak melakukan perintah Engkau ya Allah. Kenapa jadi aku tidak lakukan perintah? Kedua orang tuaku tidak pernah ajarkan tentang kewajiban kepada Engkau ya Allah. Apa yang terjadi? Kata Allah, siapa sih orang tuamu? Mudahan lain Jainuddin. Itu aja, Pak. Lah. Sambatnya ngaran kuitan, ya Allah abah ulun si anu mama ulun di anu sekalinya mama abahnya sudah dalam surga, wahai malaikat jemput kedua-duanya bawa sini. Ini loh Bapak Ibu, ini pasti terjadi, tidak bisa tidak. Rasulullah sudah katakan, Allah sudah sampaikan, para ulama berteriak menyampaikan hal ini, tinggal kitanya paham atau tidak ya. Jadi kalau anaknya diponis masuk neraka, orang tuanya salah-salah dari terikut, percaya deh terikut, Pak. Tergantung keadaan. Ketika dihadapkan ketiga-tiganya, anak, orang tua. Lalu ditanya, ini orang tuamu? Iya ya Allah. Lalu ditanya, wahai Fulan bin si Fulan, ini anakmu kan? Iya. Fulanah bin Fulan, ini anakmu kan? Iya ya Allah. Benarkah engkau tidak ajarkan dia tentang sholat? Benarkah engkau tidak ajarkan ibadah sehingga dia tidak pernah melakukan ibadah? Tidak akan mampu menjawab kalau memang tidak benar. Kalau ternyata orang tuanya benar-benar tidak pernah ajarkan tentang ibadah sehingga anaknya diponis masuk neraka Allah, maka Allah perintahkan kepada malaikat Zabaniyah, wahai malaikat angkat ketiga-tiganya lempar ke neraka.
Umpat baik padahal sudah di surga, coba gara-gara anak. Nah, jadi oleh sebab itu, supaya kita tidak sengsara di negeri akhirat, jadikan diri kita dulu punya ilmu, terutama tentang kewajiban kepada Allah. Setelah kita memilikinya, ajarkan kepada anak, antar ke orang lain. Mantar anak ke pondok, SPP-nya kada dibayari, impaknya kada dibayari, kasihan 20 bulan kada dibayari, sempat ditagih hanya dibayari, ya Allah. Padahal berapa yo pondok itu rata-rata pakai wahnya 600 sebulan, 600.000 sebulan. Jakanya di rumah berapa habisnya? Makan 3 kali sehari, 600 bagi 30 berapa? Ayo, 20.000 kalau 20.000 kalau sehari, bagi 3 kali makan. Pian makan di warung sekali berapa sudah? 25.000 sekali makan. Ada nang 50, ada nang 60.000 sekali makan. Anak di pondok 20.000 dibagi 3. Hendak menuntut makanan supaya daging apa? Ayam Turki yang disuruh gibobuannya. Jadi wajar amun di pondok disuruh ngurangi iwak karing, tekatia iwak karing kayak 20.000 sehari semalaman. Apa 3 kali makan sehari itu. Perhatikan ya pian pondok, infaknya 600.000, jaka 1,5 juta masih mending juga. Jaka 1,5 juta atau infaknya dalam sebulan untuk makannya SPP di situ juga. Belum lagi pondoknya nyaguring, itu kan menuntut harus ada tilam segala macam, suruh nukarakan, koler nukarakannya, hapus samliur. Lah, sedang pak jadi mun bobuhan guru-guru nang pengasuh pondok tuh kayak apa yuk? Berat buatnya berpikir pak. Memikirkan kayak apa supaya nyaman makan, kayak supaya nyaman guring, supaya nyamannya belajar. Belum lagi nang banyunya, belum lagi lampunya, belum segala macam yang dipikirkan, belum bangunannya. Ada sakit kepala atas bawah. Namun bukan yayasan itu yang tahu di pondok itu. Jadi kita mengantar anak ke pondok paham-paham. Amun hendak nyaman cari nang dasar nang sesuai juga kayak tenang. Jadi kalau nang murah ya jangan menuntut nang kayak di hotel juga, nang hotel nang larang bagus juga. Coba nang murah biar. Beda, ada rupa, ada harga. Nah, pada intinya yang penting kita mampu memenuhi kebutuhan kita tentang ilmu pengetahuan, khusus bicara tentang ibadah kepada Allah. Begitu kita sudah mampu memiliki ilmunya, maka kita dapat melaksanakan perintah Allah sesuai dengan yang diinginkan Allah. Itu pun tidak dituntut sepenuhnya, melainkan sesuai kemampuannya. Mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakan seluruh perintah Allah dan dapat menjauhi segala larangan Allah, sehingga kita tergolong manusia yang takwa kepada Allah. Pada akhirnya mudah-mudahan kita nanti dikumpulkan bersama Nabi di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ada waktu 5 menit Pak, kali aja ada yang mau tanya. Ada yang mau tanya? 5 menit ada waktu. Ibu mungkin adakah? Bismillah. Kayak apa bu? Kayak apa bu? Ada kawal berhutang, kada mau bayar. Jadi nang ditakunakan apanya? Nang ditakunakan apanya? Sampai mati kada terbayar. Apa hukumnya? Terhalang boy, terhalang. Kalaupun diponis masuk surga, gara-gara hutangnya terhalang, dia tidak bisa masuk ya. Jadi kalau bisa selesaikanlah di dunia. Minimal kita berniat, ya Allah jangan matikan aku sebelum bisa melunasi semua hutang-hutangku. Caranya bagaimana? Ulun pernah mendengar guru ulun berkisah, ujar sidin naklah bila turun pada rumah, keluar rumah bepadah nih lawan yang kita injaknya nah. Namanya Abul Basar. Nang di atas kita nang menaungi Abul Basir ngarannya. Nah jadi bila keluar pada rumah izin hanya menginjakkan kaki di tanah, lalu ucap assalamualaikum ya Abul Basar.
umpat bejajak di punggung engkau, hendak mengambilkan rezeki umat Nabi Muhammad nang menjadi tanggunganku. Assalamualaikum ya Abul Basir, umpat benaung di bawah naungan engkau, karena hari ini aku hendak mengambilkan, jangan lagi mencari kalawasan, mencari hendak mengambilkan rezeki umat Nabi Muhammad nang menjadi tanggunganku. Nah, habis itu lalu berdoa, wahai Abul Basar dan Abul Basir, bantu minta akan pahlawan Allah Ta'ala supaya aku segera diberikan jalan untuk kawa membayari semua hutang, menyelesaikan tanggungan, dan membahagiakan umat Nabi Muhammad nang ku sayang. Itu kalimatnya. Masalah pian anda ubah kalimatnya silakan kayak apa, cuman intinya kayak itu. Jadi minta tolong lawan yang kita injak Abul Basar, nang menaungi kita Abul Basir, minta akan kepada Allah. Kita sudah minta kepada Allah, nih minta akan juga nah, supaya diberikan jalan. Jalannya nang kita minta, harus minta duit terus. Kadang-kadang minta duit, diberi duit ke maka juga dibayarkan. Jalannya ya Allah, berikan jalannya segera ya Allah, agar aku dapat melunasi semua hutang-hutangku. Jangan dimatikan dulu aku ya Allah, sebelum aku bisa menyelesaikan semua hutang-hutangku dan menyelesaikan tanggungan. Jangan lupa segera membahagiakan umat Nabi Muhammad nang ku sayang nang menjadi tanggungan. Nah, lalu pada saat hari-hari berikutnya, wabil khusus di hari Jumat, saran ulun ambil manfaat kelebihan Jumat. Fadilah dan manfaat dan ibadah yang dilakukan pada hari Jumat ini. Hari Jumat adalah hari istimewa dengan kelebihan yang ada di hari Jumat. Ya Allah, ampuni seluruh dosaku dan angkat segera kesusahanku ya Allah, ganti dengan kebahagiaan dan kesenangan yang engkau ridhoi. Jadi kebahagiaan yang diridhoi Allah, kesenangan yang diridhoi Allah. Bila kada diridhoi Allah, biar aja kita susah, biar aja sengsara, ada apa-apa. Yang penting jangan dimatikan sebelum terbayar hutang. Kalau sampai meninggal belum terbayar hutang dan belum berelaan lawan orang yang menghutangi, hati-hati boy. Tapi kita niatkan, harusnya hutang ini kita harus ingat lah. Siapa sih manusia yang kada pernah berhutang? Tidak ada manusia yang tidak pernah hutang. Tapi yang penting di dalam hati kita niat membayari, meskipun saat ini belum bisa membayar, tapi masih ada niat. Mudah-mudahan dimudahkan Allah. Jelas bu? Ya. Pon? Tagih boy. Datangi ke rumahnya tagih. Yang penting jangan dibawaan parang, janganlah. Jadi mau sudah 3 kewajiban kita nagih kan 3 kali. Kalau sudah 3 kalinya kada manu juga, kada menghiraukan, sudah pian ikhlaskan. Saran ulun lah, ikhlaskan lalu minta kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan Engkau memberi lebih dari yang dihutangnya. Insya Allah kasih lebih baik. Allah kasih lebih dari yang dihutangnya. Mau kita tagih kadang-kadang anak bakalahian, kita menagih kayak ngemis lah. Waktu berhutang makam lamah penggulu, bambayari pindah arah sebenarnya penggulunya. Jadi biar aja lah diikhlaskan sudah ya Allah, gantikan dengan yang lebih baik dan lebih bagus lagi ya Allah. Itu aja jalannya boy, sudah ditagih kada tahu juga. Tapi mungkin kita melihat kondisinya memang memprihatinkan, ya jangan jual lah, kita toleransi juga. Menangnya sugih tadi lah kada mau membayari, berarti dasar kada ada niat hendak bayari kayak tenaga. Jelas bu? Ada lagi? Silakan. Ya. Mengenai yang anak tadi. Kalau kita sudah memadahi macam-macam segala ibadah ini, menurutnya kalau menurut kayak apa? Adakah batasan kita mengajarkan anak tentang ibadah sehingga kita tidak lagi dituntut oleh Allah? Sudah termasukkah kita mengajarkan ke dia bahwa kita menyuruh? Sudah capek kita menyuruh tapi dia tidak mau laksanakan, gugurkah sudah kewajiban kita? Hati-hati, kadang-kadang bisa gugur, kadang belum lah. Nah yang jelas apabila anak sudah kita ajarkan bagaimana cara sholat, bagaimana cara ibadah, sudah kita contohkan. Mohon maaf,
Contohnya begitu datang waktu subuh, kita bangun jam 4, anak masih guringan, bangunakan ninya. Nang bini kayak itu juga, melihat anak masih guring, bangunakan. Kayak apa cara bangunakan? Ambilkan banyu segayung. Nah, dibangunakan kayak apa caranya? Bangunakan biar inya pina berat namanya bangun banyak bangun, yang pentingnya mau umpat sembahyang cukup. Nah, sampai kapan? Sampai pada saat dia dewasa. Kalau perempuan sampai dia bersuami, kalau laki-laki sampai akhir hayat bae. Pian bisa anak laki-laki sudahnya berbini, sudah beranak, sudah bercucu, kita sudah diberinya cucu sudah. Kalau anak kita nang laki-laki tetap kita monitor, tetap kita komando, tetap kita perhatikan. Bisa tidak dia mendidik istrinya, bisa tidak dia mendidik anaknya, melakukan tidak dia ibadah. Kalau dia tidak lakukan, wajib kita masih menyarankan. Kalau perlu kita pukul baik. Kenapa? Tapi kalau sudah kita ajarkan, sudah kita sampaikan, nah lalu dia tidak melaksanakan, tapi tetap kita wanti-wanti, nah gugur sudah kewajiban. Bila kada menggawi, inya kada berdosa lagi kita. Cuman mun kada disuruhkan, nah kita nang berdosa. Makanya ujar Nabi, bila anak umur 7 tahun, sadang sudah disuruh sembahyang. Bilanya umur 10 tahun, bilanya kada sembahyang, dipukul. Kayak apa caranya? Ambilkan balok 57. Saya ini panjangnya, nah hantam makan sini sekali atau lukup tehnya. Mama kata ijar abah guru ketimbang menyusahkan kita di akhirat, ambilkan jesin balok 57 ranai. Ini ucapan abah guru nulun ulangi pian tahu. Majesin ketimbang menyusahkan kita di akhirat baik dimatii. Sampai kayak itu sidin berucap. Kenapa? Amun kita kada kau mendidik jesidin baik peraya bisi anak. Karena menyengsarakan, nang membahagiakan anak juga, nang menyengsarakan anak juga. Mana anak nang membahagiakan, nang hafal Quran tuh nang membahagiakan baik. Nah, kiranya menghadangi kita dibangkit dari alam kubur. Ya Allah. Dibangkit dari alam kubur, nah sudah disiapkannya pakaian kerajaan baik. Enak tahu lah. Mamanya pulang bangkit dari alam kubur, nah disiapkannya mahkota. Coba diarak oleh Allah, nah dibanggakan oleh Allah kena di padang mahsyar. Nah liati jarlah ta'ala hambaku na keluargaku na nang bisi anaknya hafal Quran, diakui Allah sebagai keluarga baik. Makanya bangga orang yang punya anak hafal Quran ya. Jelas Pak ya. Jadi kewajiban kita gugur apabila anak sudah mampu melaksanakan kewajiban kepada Allah. Begitu sudah mampu, lalu berikutnya dia tidak lakukan lagi, tetap kita wanti-wanti. Kalau sudah kita wanti-wanti, kita akan berdosa. Jelas Pak? Ya, meskipun banyak yang harusnya kita sampaikan, waktu juga membatasi, sudah masuk waktu israf ya. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan penyampaian singkat ini jadi manfaat. Jika terdapat hal yang kurang berkenan, ulun minta ampun, minta maaf. Teriring ucapan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, wabil khusus panitia masjid yang selalu berikan kepercayaan untuk menyampaikan tausiah di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan semuanya dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.